Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Sebelum memulai kegiatan pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua? Ada yang tidak masuk hari ini? Oke, baik. Bapak akan mempresentasi terlebih dahulu ya. Baik, pada pembelajaran pada pagi hari ini, Bapak akan menerangkan mengenai ciri-ciri cerpen, apa itu cerpen, dan bagaimana bentuk sebuah cerpen yang bagus itu bagaimana. Oke, sebelumnya ada yang pernah tahu apa itu cerpen? Oh ya, silakan Mas Rizal, apa itu cerpen? Oke, baik sekali. Mungkin ada yang ingin menambahkan apa itu cerpen? Oke, baik, silakan. Ya, betul sekali bahwa cerpen adalah sebuah karya sastra pendek yang bersifat fiktif dan mengisahkan tentang suatu permasalahan yang dialami oleh tokoh secara ringkas. Ya, dari pengenalan dari awal sampai akhir dari permasalahan yang dialami oleh tokoh. Ya, pada umumnya cerpen itu mengisahkan suatu permasalahan yang dialami oleh satu tokoh. Selain itu, cerpen hanya terdiri dari 1000 kata. Hal ini membuat cerpen dapat selesai dalam sekali duduk, walaupun ya ada juga cerpen yang tidak bisa dibaca dengan sekali duduk karena makna yang terkandung itu sangat sulit, diksinya itu sulit dipahami. Nah, setelah itu ada yang tahu mengenai struktur dari cerpen sendiri itu apa? Oke, baik. Bapak akan sedikit menerangkan mengenai struktur dari cerpen itu. Yang pertama itu ada abstrak. Abstrak merupakan pemaparan awal dari cerita yang Anda sampaikan. Abstrak merupakan pelengkapan dari sebuah cerpen. Oleh karena itu, abstrak bisa jadi tidak ada di dalam suatu cerpen. Nah, dalam isi abstrak sendiri ini mengisahkan tentang apa rangkuman dari isi sebuah tersebut. Biasanya abstrak itu bersifat diksi yang sulit dipahami karena untuk membuat penasaran bagi pembacanya itu sendiri. Ya. Yang kedua ada orientasi. Orientasi ini menjelaskan tentang latar baik waktu, tempat maupun suasana yang ada di dalam sebuah cerpen ini. Yang ketiga adalah komplikasi, struktur di mana terdapat pemaparan awal sebuah masalah yang dihadapi oleh tokoh ini. Biasanya watak dari tokoh yang diceritakan di cerpen akan dijelaskan pada bagian komplikasi ini. Selanjutnya ada evaluasi. Evaluasi adalah masalah yang dipaparkan akan semakin memuncak. Jadi dari permasalahan awal lah evaluasi. Nah, pada evaluasi ini menuju ke permasalahan puncak atau konflik pada cerita ini sendiri. Yang selanjutnya ada resolusi. Merupakan akhir dari permasalahan yang ada di dalam cerpen. Solusi dari permasalahan yang dialami oleh tokoh atau pembuat cerpen ini sendiri. Yang selanjutnya adalah koda. Koda ini adalah sering diartikan dengan pesan moral yang ada di sebuah cerpen. Seperti contoh pada cerpen religius, pesan moralnya kita harus taat beragama atau gimana. Nah, selanjutnya ada unsur cerpen. Ada yang pernah tahu unsur cerpen? Nah, ini pasti sudah banyak tahu. Ya, betul sekali Mbak Winda. Bahwa unsur cerpen ini meliputi tema, alur, setting, tokoh, watak, sudut pandang, amanat. Nah, apa sih tema itu sendiri itu apa? Oke, baik Mbak Winda, silahkan. Ya, benar sekali, ada tema itu adalah pokok pemikiran yang mendasari jalannya cerita. Tema apa yang diangkat kali ini? Nah, semisal tema mengenai penindasan kepada masyarakat. Nah, itu adalah tema. Alur. Yang kedua ada alur. Alur ini adalah urutan peristiwa yang ada di dalam cerpen. Umumnya alur dari cerpen dimulai dengan perkenalan,
konflik, klimaks, atau penyelesaian. Nah, selanjutnya ada setting. Setting ini meliputi latar, waktu, tempat, suasana. Ya, ini yang terdapat di dalam cerpen ini sendiri ya. Yang selanjutnya adalah tokoh. Tokoh ini adalah pemeran atau sering kalau kata Jawa ini lakon. Nah, lakon ini siapa gila gitu. Yang selanjutnya adalah watak. Watak ini adalah sifat dari pemeran yang ada di dalam cerpen. Watak dibagi menjadi 3. Protagonis itu baik, antagonis jahat, dan netral. Netral itu biasanya tokoh pendukung saja. Nah, yang selanjutnya adalah sudut pandang, merupakan pandangan penulis yang menceritakan isi atau kejadian di dalam cerpen. Nah, sudut pandang, semisal dia, nah dia ini berarti sudut pandang orang kedua. Kalau aku, nah ini sudut pandang orang pertama. Dan selanjutnya adalah ada amanat. Amanat ini adalah pesan atau pelajaran yang terdapat dalam cerpen, baik bersifat maupun tersirat maupun tersurat ya. Nah, sedangkan kita sudah membahas dari tadi apa itu cerpen, unsur cerpen, bagaimana cerpen. Nah, sedangkan ciri-ciri cerpen itu sendiri itu seperti apa sih? Oke, baik, silahkan Mas Rizal. Oke, baik, terima kasih. Bahwa cerpen itu adalah bersifat fiktif atau karangan dari penulis. Jadi, jika Anda membaca cerpen, jangan terlalu membawa hati Anda ke dalam cerpen tersebut. Karena itu hanyalah bersifat fiksi atau karangan dari penulis, hanya imajinasi saja dari penulis itu sendiri. Ya, yang kedua ada tersusun tidak lebih dari 1000 kata. Sebenarnya ada sih cerpen yang lebih dari 1000 kata, seperti cerpennya Idewa Putu Wijana, terus banyak pokoknya yang lebih dari 1000 kata ini. Tapi kan umumnya cerpen tidak lebih dari 1000 kata ya. Yang ketiga, dapat dibaca dengan sekali duduk. Nah, ini juga bisa dikatakan cerpen, tapi kan ada juga yang cerpen tidak bisa dibaca dengan sekali duduk. Yang keempat, diksi yang dipakai tidaklah rumit sehingga mudah dipahami. Nah, yang kelima, memiliki alur tunggal atau satu cerita, satu jalan di dalam cerita ini. Yang keenam, biasanya ditulis berdasarkan peristiwa dalam kehidupan. Yang keempat, memiliki pesan moral yang terkandung. Ya, sebenarnya banyak juga yang beberapa cerpen tidak memiliki pesan moral, tetapi kan harus di dalam cerita itu harus ada pesan moral apa yang ingin diangkat oleh si penulis jika kita dihadapkan sebagai penulis. Oke, baik. Dari sekian yang Bapak terangkan, mungkin ada pertanyaan? Oke, baik. Kalau tidak ada pertanyaan, Bapak akan mengajak kalian untuk praktek ini. Jadi kalian nanti prakteknya setelah ini, kalian silahkan mengamati hal-hal yang ada, hal-hal yang pernah kalian alami, seperti kisah cinta mungkin, seperti perjalanan kalian atau liburan kemana. Nah, nanti itu dibuat cerpen tapi menggunakan sudut pandang yang berbeda. Semisal ada pembelokan alur, semisal tidak, saya pengalaman ke Bandung gini ya, gitu kan masih relatif umum. Nah, kalian coba belokan alurnya, atau semisal ada kecelakaan atau ada apa gitulah. Nah, hasil dari penulisan kalian ini nanti ditulis di kertas ataupun diketik boleh deh. Nanti ketika di akhir pelajaran hasil cerpennya kalian kumpulkan kepada saya. Baik, bisa dipahami? Apakah ada pertanyaan? Oke, baik. Kalau tidak ada pertanyaan, kita langsung saja membentuk kelompok. Satu kelompok terdiri dari 5 anak. Nanti setelah kalian mengumpulkan tugasnya, Bapak akan mengevaluasi tugas kalian. Evaluasi ini gunanya untuk mengetahui kesulitan kalian dalam menulis cerpen ini di mana. Baik. Sekian dulu pelajaran hari ini. Nanti Bapak akan mengoreksi cerpen kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.